Fakta-fakta menarik di balik perang Iran dan Israel yang berpotensi picu perang dunia ketiga. Halo sedulur, kali ini kita akan membahas tentang Iran dan Israel yang sedang panas-panasnya berperang. Sebelumnya, Tagar Info minta tolong untuk subscribe channel ini dulu ya, agar Tagar Info selalu memberikan pengetahuan yang menghibur untuk para sedulur sekalian. Seperti yang kita ketahui, saat ini hubungan Iran dan Israel sudah memanas selama beberapa dekade. Iran menganggap bahwa Israel adalah negeri Zionis yang sudah menghancurkan tanah Palestina. Sementara itu, melansir dari BBC News, Israel menuduh Iran secara aktif mendanai kelompok teroris yang melakukan serangan kepadanya. Begitulah hubungan Iran dan Israel semakin memanas, bahkan hingga saat ini. Diketahui pada Sabtu tanggal 13 April 2024 waktu setempat, atau tepatnya sekitar hari Minggu tanggal 14 April 2024 waktu Indonesia, Iran secara khusus meluncurkan serangan langsung kepada Israel. Lewat serangan ini, Iran menembakkan lebih dari 300 rudal dan drone. Adapun ratusan rudal tersebut berhasil dicegat hingga tidak jatuh di tempat yang menjadi pemukiman penduduk. Di balik serangan ini, sejumlah fakta terbaru tentang serangan rudal ini akhirnya terungkap. Simak video ini hingga akhir ya. Perang dipicu oleh Israel pada peristiwa Damaskus. Merangkum dari Detik News, serangan Iran ke Israel ini ternyata dipicu dari adanya peristiwa Damaskus. Dalam peristiwa ini, konsulat Iran di Damaskus, Suriah, diserang pada Senin tanggal 1 April 2024 lalu. Dalam serangan ini, 16 orang tewas. Dari daftar korban tewas tersebut, ada 2 nama jenderal Iran yang turut menjadi korban. Adapun nama perwira tinggi Iran yang menjadi korban peristiwa Damaskus adalah Jenderal Muhammad Reza Zahedi dan Brigadir Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi. Meskipun Israel tidak membahas lebih lanjut tentang serangan tersebut, namun mereka mengakui telah melakukan serangan di Suriah. Peristiwa ini yang membuat Iran murka dan menyusun rencana serangan balasan. Serangan balasan ini disebut sebagai langkah pertahanan yang tidak melanggar. Kementerian Luar Negeri Iran memberikan pernyataan seperti berikut. Tindakan defensif Republik Islam Iran dalam menjalankan haknya untuk membela diri menunjukkan pendekatan bertanggung jawab Iran terhadap perdamaian, keamanan regional, dan internasional pada saat tindakan ilegal dan genosida yang dilakukan oleh rezim apartheid Zionis terhadap bangsa Palestina. Serangan ini dibantu oleh beberapa negara. Iran meluncurkan serangan lewat Korps Garda Revolusi Islam Iran atau disingkat IRGC. Melansir dari DNI, IRGC sendiri merupakan angkatan bersenjata Iran yang memang secara khusus membela rezim revolusioner. Angkatan militer ini secara khusus terpisah dari kekuatan militer konvensional. Pasalnya, kekuatan ini akan fokus pada operasi Irak dan Suriah. Pada Sabtu tanggal 13 April 2024, IRGC sendiri langsung meluncurkan drone dan rudal untuk menyerang Iran. Tidak hanya Iran, tembakan rudal juga dilontarkan oleh negara-negara sahabat seperti Yaman, Irak, dan Lebanon. Sebelumnya, diketahui bahwa Iran dan Israel memang sudah cukup lama terlibat dalam perang bayangan. Berbagai serangan dari arah darat, laut, dan udara sampai dunia maya pun turut serta. Konflik pun baru-baru ini memanas imbas dari serangan Israel ke Palestina. Dalam serangan ini, beberapa rudal berhasil dilumpuhkan oleh Israel. Dari ratusan rudal yang ditembakkan ke Israel, sebagian besar berhasil dilumpuhkan. Pelumpuhan rudal serangan Iran ini ternyata tidak dilakukan Israel sendirian. Pasalnya, mereka mendapatkan bantuan kekuatan militer dari Amerika Serikat untuk melumpuhkan rudal dan serangan Iran. Meski beberapa berhasil dilumpuhkan, namun bukan berarti serangan Iran ke Israel tidak memiliki dampak. Menurut juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, ada beberapa rudal Iran yang merusak fasilitas militer. Selain itu, seorang gadis diketahui juga terluka akibat serangan tersebut.
Dalam serangan tersebut, Daniel pun memberikan pernyataan bahwa sejumlah rudal Iran jatuh di wilayah Israel, menyebabkan kerusakan kecil pada pangkalan militer tanpa korban jiwa. Hanya satu gadis kecil yang terluka, dan kami berharap dia baik-baik saja. Dampak dari serangan ini, PBB klaim Timur Tengah berada di ambang kehancuran. Buntut serangan Iran, Dewan Keamanan PBB secara khusus menggelar rapat darurat. Dalam rapat tersebut, Israel meminta Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran. Di sisi lain, beberapa negara-negara sahabat Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Prancis secara terbuka mengutuk serangan Iran. Melihat konflik semakin memanas, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun mengambil langkah tegas. Dalam pernyataan yang dikutip Detik dari AFP, Antonio memperingatkan agar masyarakat internasional tidak terlibat lebih jauh terhadap konflik Iran-Israel. Lebih lanjut, Sekjen PBB juga menyebutkan bahwa intervensi tersebut akan membuat Timur Tengah berada di ambang kehancuran. Dalam serangan kedua negara ini berpotensi munculnya Perang Dunia Ketiga. Semakin memanasnya konflik antara Iran dan Israel membuat publik menjadi khawatir kemungkinan adanya Perang Dunia Ketiga. Kekhawatiran ini menguat saat Amerika Serikat secara terang-terangan membela Israel dan mengutuk Iran. Tindakan Amerika Serikat ini sangat mungkin memicu kemungkinan adanya Perang Dunia Ketiga. Bila Amerika Serikat akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran. Ungkap seorang guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, dikutip dari detik.com. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa perang di Timur Tengah akan bereaksi yang menjurus pada terjadinya Perang Dunia Ketiga yang tentunya akan merugikan seluruh umat manusia. Diketahui Iran sudah menyatakan bahwa serangan balasannya selesai. Israel pun diwanti-wanti untuk tidak meluncurkan serangan balasan agar kedamaian dunia terjaga. Itulah fakta-fakta dari perang Iran dan Israel saat ini. Semoga peperangan yang ada lekas mereda dan kita semua hidup dengan damai di dunia ini. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sedulur. Ikuti terus video-video dari Tagar Info agar kamu dapat mengenal pengetahuan berharga Nusantara.